Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Aprianti dari Prodi Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi. Di sini saya akan observasi ke PKBM dan jangan lupa pakai protokol kesehatan ya. Selalu tetap semangat. Terima kasih. Cekidot. Perkenalkan, nama saya sudah Husnawati. Saya di sini sebagai ketua SMA. Boleh menyampaikan apa kendala KPA di acara saya? Kalau kendala mungkin lebih banyak ke kehadirannya, karena kadang ada yang lagi, ada yang enggak, kalau waktu kendalanya tulisnya kalau daring, kalau daring. Kalau kendalanya ada yang nggak punya handphone, ada yang punya handphone orang tuanya tapi orang tuanya kerja gitu. Terus apa respon pada saat anak-anak saat pandemi dulu? Kalau sebelum pandemi kan kita luring, jadi lebih mudah gitu ngajarnya kan dalam materi, jadi kita bisa menjelaskan langsung juga. Tapi kalau waktu daring, jadi anak rata-rata kurang aktif juga. Terus susahnya kalau misalnya kita kayak mata pelajaran matematika ngejelasinnya agak susah. Kalaupun kita kasih video juga kadang ada yang langsung ngerti, ada yang enggak gitu. Bedanya gitu aja, jadi anak-anak banyak yang kurang aktif, jadi harus ini ya kasih solusi juga. Jadi ya kurang aktifnya tuh karena merekanya juga kadang ada yang paham, ada yang enggak. Kalau misalnya kita kasih penjelasan hanya secara daring, terus kasih support sama semangat. Jadi segitu saja ya. Maaf apabila ada kekurangan, kita tahu katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo guys. Ini aku perjalanan menuju PKBM Bina Swakarya, tepatnya di Jalan Batu Jajar Timur. Ya guys, kita harus hati-hati di perjalanannya, nggak boleh kebut-kebut, dan jangan lupa memakai masker. Pokoknya selalu pelan-pelan. Awas, itu ada orang nyebrang, hati-hati, pelan-pelan ya. Ada bis Madonna tuh. Yuk, mari kita dalam perjalanan harus berhati-hati pokoknya ya. Ada mobil cililin. Yuk lihat, cekidot. Perkenalkan, nama saya Wina Aprianti dari IKIP Siliwangi. Ada tugas KPM untuk wawancara diri. Langsung ke pertanyaan. Apakah pelaksanaan program sudah terlaksana secara efisien di dalam masa pandemi? Kalau secara efisien, menurut Ibu, kita masih belajar dari udah pembelajaran selama setahun ini ya. Dan alhamdulillah kalau di PKBM kita
alhamdulillah efektif juga sih untuk pembelajaran daring karena membantu warga belajar yang mereka yang sudah bekerja. Jadi kan banyak ya warga belajarnya tidak hanya yang usia sekolah tapi banyak juga yang udah kerja. Jadi mereka kapanpun dimanapun bisa mengerjakan tugas yang mereka berikan. Terus apakah warga belajar dapat mengikuti program dengan baik sebelum pandeminya gimana Bu? Kalau misalkan sebelum pandemi kita emang tatap muka, tapi sama tatap muka itu justru menurut saya sih juga masih kurang ya, karena kan ada yang hari Sabtu Minggu kita sudah meluangkan waktunya untuk pembelajaran, tapi ini ada yang nggak bisa juga karena misalkan ada yang kerja, ada yang lembur, ada yang macam-macam. Yang namanya sudah menikah pasti banyak hal yang karena makanya sebelum pandemi kita sudah mulai mengadakan pembelajaran daring. Nah, saat pandemi kita harus daring, jadi mau tidak mau kita akhirnya diaplikasikan pada saat pandemi ini. Ternyata pembelajaran daring ini emang sangat diperlukan, dan nanti kalau sudah tidak ada pandemi, kalau misalkan sudah tidak ada PPKM pun, karena kita pasti akan mengadakan dua pembelajaran, ada pembelajaran tatap muka dan daring itu tetap dilaksanakan. Itu belajarnya seminggu berapa kali? Kalau untuk saat ini seminggu 2 kali. 2 kali. Ya, Sabtu Minggu. Itu tuh dari hari Sabtu Minggu tuh di waktu atau gimana? Iya, sudah ada jadwalnya masing-masing, sudah ada jadwal guru-gurunya masing-masing, paket A siapa nanti gurunya, paket B siapa gurunya, paket C kelas sekian sudah ada gurunya masing-masing. Terus kendala yang dihadapi saat ini bagaimana Bu? Kendalanya ya paling kalau tidak tatap muka emang rada sulit ya, rada sulitnya misalkan dalam kita kan selain pembelajaran dari materinya itu selain yang khusus itu, tapi kan ada juga vokasinya, ada juga misalkan tata boga, ada juga komputer. Nah itu mungkin yang rada sulit untuk kita aplikasikan, walaupun bisa di rumah, tapi kalau misalkan masuk ke sekolah kan kita bareng-bareng, oh iya bisa saling mengasih tahu teman antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Misalnya komputer jangan salah, anak PKS itu ada yang lebih jago daripada gurunya, kadang-kadang seperti itu, bahkan dia ayo kita sama-sama mengajarkan teman-teman yang lain, kita bisa saling berbagi, saling berkomunikasi. Kalau misalkan PTM, dan pastilah ada segi positif negatifnya antara PTM dengan daring. Kalau jumlah peserta didik di sini itu sekitar berapa banyak? Nah yang kemarin itu yang sudah, kalau yang belum sama yang belum lulus itu sekitar 630-an lah ya pesertanya. Yang lulus kemarin 180-an ya. Belum yang daftar baru, masih fluktuasi sih. Masih banyak yang yang keluar masuk gitu ya, karena sekarang ini kita sedang menunggu dapodik. Ini anak mau masuk kelas berapa nih gitu. Kita masih itu, tapi sekitar 500-an lah. Sekitar 500-an, dan itu masih banyak peserta didik yang mau dulu masuk dapodik. Karena dapodiknya belum menerima pendaftaran siswa baru. Baik, mungkin segitu saja ya Bu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu nunjukin botol-botol buat jahe merah. Yuk kita lihat. Cikidot. Nah, ini jahenya buat pembuatan jahe merah. Ini jahe yang udah di blender lalu diperas airnya. Ini bumbu rempah-rempahnya ya guys. Ada kayu manis, ada pokoknya rempah-rempah pilihan produk jahe merah buatan Indonesia. Nah, ini rempah-rempah yang tadi ada serai, kayu manis, dan yang udah di blender airnya disaring.
Nah, selain ada pembuatan jaya merah, di sini ada program komputer juga ya guys. Komputer di sini juga ada pembuatan tas dari tali kur dan pembuatan mug gelas.